Ya. Kalau untuk menghapus tato sendiri nih dok, berapa sih kisarannya? Di klinik kita itu pernah ada orang yang datang untuk menghilangkan tato karena digendam. Untuk idealnya nih dok, idealnya untuk menghilangkan tato itu butuh waktu berapa lama sih? 1 bulan, 2 bulan, atau gimana dok? Hai, Sobat Berita Jatim, kembali lagi nih di Bincang Kesehatan bersama saya Wahyu Hestining Dia dan juga peneman kita, Cheers Air Mineral. Dan kali ini saya akan ajak Anda di rumah untuk membahas bagaimana cara menghilangkan tato dengan menggunakan laser. Karena apa? Baru-baru kali ini memang banyak banget nih berita-berita, terutama selebritis Indonesia ya, dia menghilangkan tatonya dengan menggunakan laser. Dan apakah di Surabaya juga sama banyaknya seperti yang ada di Jakarta? Kita sudah hadir bersama Dr. Niputu Susari Widyaningsih, SPDV A Mars Fins DV FEADV dari Surabaya Skin Center. Apa kabar dokter? Alhamdulillah kabar baik. Kalau saya salah menyebutkan nama titelnya mohon dikoreksi ya dokter. Iya dokter. Kalau kita berbicara sebelumnya menghilangkan tato dengan laser, tapi sebelumnya kita masuk ke topik pembahasan kita nih. Untuk di Surabaya Skin Center sendiri nih dokter, perawatan kulit atau perawatan wajah sejauh ini sudah seperti apa sih? Apakah masih didominasi dengan wanita ataupun sekarang sudah mulai banyak pria-pria yang juga sudah mulai merubah pola hidupnya dengan melakukan perawatan, dok? Iya, terima kasih Mbak Wahyu. Terima kasih sudah diajak di acara ini. Saya jelaskan tentang Surabaya Skin Center dulu ya. Jadi klinik Surabaya Skin Center ini dari awal sebenarnya bukan hanya untuk kecantikan ya. Jadi kita berdasarkan basicnya itu adalah konsultasi dan juga perawatan yang dilakukan oleh dokter-dokter spesialis kulit dan kelamin ya. Waktu itu gelarnya masih SPKK ya, sekarang sudah berganti menjadi SPDVI tadi yang dibaca Mbak Wahyu tadi ya. Jadi waktu itu memang belum di Surabaya khususnya ya, belum banyak klinik dokter spesialis kulit yang berpraktek, maksudnya juga selain masalah dermatologi umum ya, penyakit-penyakit umum kulit ya, seperti alergi mungkin yang lain-lain itu, yang ditambah dengan untuk teknologi yang lebih maju, yang lebih canggih lah waktu itu ya. Waktu itu laser ya, laser waktu itu masih jarang sekali. Jadi kita konsepnya adalah praktek atau klinik bersama dokter spesialis kulit dan kelamin dan pusat laser ya. Jadi laser ini nanti tujuannya memang bukan hanya wanita aja, tapi juga semua. Jadi awalnya memang banyak wanita, tapi lama-lama sebenarnya dari awal tuh sudah banyak juga pria-pria ya yang datang, karena laser itu banyak kegunaannya ya, maksudnya bukan hanya untuk kecantikan, tapi ada kelainan-kelainan yang lain gitu. Yang bisa ditangani dengan teknologi laser ini. Gitu. Dan pada akhirnya seiring berkembangnya teknologi juga, apalagi teknologi digital ini memang cepet banget kan dok ya perubahannya. Pada akhirnya memilih untuk ada metode menghilangkan tato dengan laser, dok. Mungkin bisa sedikit dijelaskan nih, pada akhirnya memilih untuk ada treatment seperti itu. Apakah memang mengikuti zaman, mengikuti tren, atau memang konsumen dari Surabaya ini cukup banyak yang ingin menghilangkan tatonya, dok? Iya, jadi tato sendiri itu kan pewarnaan apa ya namanya, yang disengaja ya. Iya. Yang sengaja, jadi memberikan warna pada kulit ya, pada kulit dengan menambahkan tinta ya. Tinta ini kan benda asing ya. Jadi kalau ada benda asing dimasukkan ke kulit pasti nanti ada reaksi-reaksi ya. Walaupun mungkin tidak terlihat. Nah dia karena benda asing ya, tidak bisa menyatu ya. Dia
akan ada di situ seumur hidup gitu ya, istilahnya ya. Dan itu kalau dulu mungkin karena adat ya. Jadi kita harus tahu ini dulu apa sejarahnya tato ya. Tato dulu zaman dulu kan adat gitu ya. Mereka kalau sudah beranjak akil balik gitu ya, itu di sebuah ada di Rajah gitu kan kota ya. dan kabupaten lah ya Dok, ada yang di seperti zaman itu. dulu itu kan itu penanda gitu ya, dan itu mereka kayak bangga gitu ya. Kemudian seiring berkembangnya waktu mungkin tato ini mulai dianggap kayak artistic arts gitu ya. Jadi ada yang ingin gitu ya merajah tubuhnya dengan memberi itu tadi tato, atau kemudian banyak juga yang di kota-kota besar mungkin anak-anak muda ya waktu itu yang mungkin kayak penanda gitu ya, mungkin dia lagi seni lah Dok, jatuh cinta ya, terus ditato itu. Atau juga ada agama tertentu mungkin ya yang mungkin karena dia sangat mencintai ya itu ya, kemudian menato. Nah kemudian karena perubahan mungkin ya dalam stase hidupnya itu ya, ada yang mulai sadar atau mungkin mau berkarir ya, ada peraturan tidak boleh punya tato gitu ya. Jadi atau mungkin sudah ganti pasangan, nah gitu ya, pengen menghilangkan tatonya. Jadi move on. Akhirnya pengen menghilangkan juga. Jadi ada kadang-kadang itu karena masih muda mungkin di bawah apa ya nih, di bawah alam sadar, gejolak kalau muda ya Dok. Bahkan waktu labil di klinik kita itu pernah ada orang yang datang untuk menghilangkan tato karena digendam. Jadi dia tidak sadar sama sekali kan, karena kejahatan, berarti ini kan karena kriminal. Jadi waktu itu waktu awal-awal kita berdiri ya, tahun sekitar 2008 mungkin ya, 2008 2009 itu ada itu yang digendam. Itu digendamnya bukan hanya di tubuh ya, mending ini di wajah. Jadi ada beberapa orang dari luar kota ya, bukan dari Surabaya, itu akhirnya sampai masuk surat kabar ya, waktu itu ramai juga. Bagaimana cara menghilangkan, karena dia kan nggak mau nih ya, nggak mau wajahnya ditato. Jadi waktu itu sempat didiskusikan dengan bedah plastik juga. Kalau mereka teknologinya masih yang lama, waktu itu masih dengan dilukai ya, di abrasi namanya ya, dihilangkan atau dengan bahan kimia. Di wajah ya Dok? Iya, kalau di wajah bayangkan aja gimana kalau gitu dengan kulit yang setipis ini ya. Jadi waktu itu karena kita ada laser, nah jadi kita tawarkan nih, kalau laser itu begini tanpa luka, tapi lukanya yang bisa diprediksi gitu ya, dan insya Allah tidak membekas gitu kan ya, tapi memang butuh pengulangan ya, tidak bisa sekali hilang gitu ya. Akhirnya kemudian dipilihlah teknologi dengan menggunakan laser, karena memang laser ini masih gold standarnya untuk tato removal ya. Jadi untuk menghilangkan tato kita saat ini standar ini, karena dilihat dari efek sampingnya juga ya. Karena kalau yang tadi dilukai pakai bedah kimia, pakai bahan kimia, dihilangkan di dermabrasi, itu kulitnya pasti mengelupas, luka, kemudian infeksi ya, kemudian resiko untuk terjadinya jaringan parut atau scar atau keloid itu lebih besar ya. Dan posisi di wajah, coba bayangkan ya. Iya benar, gitu dengan kulit wajah setipis ini ya Dok ya. Mungkin bisa dibayangkan sakitnya seperti apa, sedangkan kita aja kalau perawatan facial aja udah cukup sakit ya, apalagi ini untuk menghapus tato ya kan. Nah, untuk tahapannya dari si pasien sendiri itu seperti apa sih Dok ketika pasien itu ingin melakukan penghapusan tato ke klinik? Karena kan masih banyak nih yang awam itu, apakah harus menggunakan konsultasi dulu ataupun bisa langsung datang langsung dihilangkan, atau bagaimana Dok treatmentnya? Iya, jadi kadang itu ini ya, mungkin yang perlu diketahui sobat Berita Jatim ya, kadang musim mau naik haji atau mau umroh gitu ya, sudah dijadwal, dia masih punya tato, ingin menghilangkan ya, itu udah datang dadak gitu ya, sebulan gitu sebelum pasti nggak bisa ya, susah ya, karena tinta itu partikelnya besar ya, kemudian ya jadi
kalau dia masuk ke kulit itu dia akan ada di lapisan. Jadi tato itu ada yang amatir, ada yang profesional gitu ya. Jadi macam-macam tato ya. Klasifikasinya ya dok ya. Ada tato karena untuk kosmetik, tato medis, tato traumatik. Jadi kayak orang habis kena apa nih pecahan partikel mungkin bom atau apa ya, atau kaca atau kecelakaan gitu aja ya. Ada debu partikel aspal itu bisa masuk. Itu bisa membekas, itu namanya tato traumatik ya. Nah, kalau tato yang amatir itu lebih mudah dihilangkan karena tintanya biasanya kurang pekat, kurang banyak dan lebih superficial, lebih di atas gitu ya. Tapi kalau yang profesional itu biasanya tintanya udah bagus ya. Kekentalannya mungkin kadarnya juga warnanya lebih macam-macam, terus dia ada layering itu. Jadi kalau kita lihat tato itu gini, wah ini tatonya tato ini bagus nih susah gitu ya. Ya itu tentunya butuh waktu untuk menghilangkan ya. Nah laser itu nanti cara kerjanya kan dia akan menghancurkan partikel tinta ini menjadi yang kecil-kecil gitu ya, supaya nanti kalau ada barang benda asing masuk itu biasanya ada organ di kulit itu yang bagian istilahnya memakan ya, makrofag. Makrofag itu kayak membuang sampah gitu ya, dia akan ngambil. Tapi kalau besar dia kan susah ya, sulit ya, jadi pasti akan lama. Biasanya tinta tato kalau sudah bertahun-tahun kan akan agak pudar ya, agak memudar gitu ya, tapi nggak bisa hilang itu karena ya itu sedikit-sedikit akan diambil gitu ya, dan dibuang lewat sistem pembuangannya di kelenjar getah bening gitu ya. Nah, laser itu kan akan menghancurkan. Nah, tentu kalau mau menghilangkan ya nggak bisa langsung 1 minggu gitu, nggak bisa ya dok. Gitu ya. Benar. Pasien perlu konsultasi jelas ya, konsultasi nanti harus dilihat dulu bagaimana tatonya itu. Ya, jadi ada apa namanya warnanya, kemudian juga kita lihat tipe kulitnya. Jadi ada apa ya semacam guideline itu kira-kira berapa lama nih tato ini akan dihilangkan gitu ya, berapa kali tindakan laser gitu ya. Jadi itu harus kita lihat dulu, kemudian juga dia tujuannya mau apa ini gitu kan ya, terus lokasinya ya. Kalau di wajah itu lebih cepat, lebih mudah ya, karena banyak kelenjar getah beningnya. Tapi kalau semakin jauh kayak di tangan, di kaki itu semakin lama, butuh waktu lama. Oke. Gitu. Dokter, selama pernah handle nih pasien untuk menghilangkan laser tato nih ya dok, paling susah itu di bagian mana dok? Dan akhirnya bisa memecahkan permasalahan itu seperti apa nih? Kayak seumpama nih, saya punya tato di punggung. Punggung itu bisa lama nggak sih, susah nggak sih? Dan bagian yang paling sensitif itu di sebelah mana juga? Ya kalau mau yang lama atau nggak, kadang-kadang lokasinya di kaki gitu ya, walaupun di kaki ini atau di tangan ini susah di jari-jari ya, tapi dia ternyata tintanya hanya sedikit. Nah itu kayak kan, cuma satu warna gitu ya dok? Satu warna, terus tintanya lebih tipis, itu pasti lebih mudah. Jadi ada skalanya ya, maksudnya nggak bisa cuma ditentukan di kaki susah lebih lama, enggak kan. Tapi ternyata tintanya cuman satu warna atau tipis itu lebih cepat biasanya. Nah kalau untuk sensitif itu yang jelas di wajah ya, karena kulit wajah lebih tipis ya. Daerah-daerah situ daerah-daerah yang leher biasanya ya? Biasanya kan ada yang ditato di sini ya, di leher juga, di daerah-daerah yang sensitif ya, maksudnya kadang-kadang tersembunyi. Nah itu juga pasti akan lebih hati-hati lah kita ya, karena bisa resiko scar juga ya kalau perawatannya tidak benar. Kemudian juga di punggung ini juga, di punggung atau dada ya, ini daerah-daerah yang rawan terjadinya keloid ya, gitu ya. Itu jadi harus hati-hati. Luasnya juga tadi seperti yang
Mbak Wahyu Iya, saya kira ceritakan ya. itu setiap penanganan untuk menghilangkan tato itu dihitung ataupun diukur dari diameter tato. Ternyata bukan ya dok ya, nggak seperti itu ya untuk menghilangkan tato sendiri di bagian tubuh kita ya ternyata. Ya, selain kalau ukuran luas itu pasti berhubungan dengan nanti Harga, finansial ya. iya, Finansial ya. benar. Karena memang teknologinya juga masih mahal gitu ya saat ini ya. Sebenarnya sih memang inginnya ya bantu gitu ya, kita ke beberapa kasus itu kita bantu ya, seperti yang waktu kasus kena gendam itu Iya, kita bantulah gitu, karena ya yang hampir satu muka itu ya kan pada waktu itu satu dokter. aja. Jadi memang itu. Nah tapi kalau memang yang memang luas itu, makanya mungkin nanti sebelum membuat tato ya itu harus memikirkan cara menghilangkannya. Kalau ada perubahan ini ya dari dirinya gitu ya, perubahan keyakinan, ini saya tiba-tiba harus menghilangkan tato. Nah itu mungkin sebaiknya dipikirkan gitu ya. Untuk idealnya nih dok, idealnya untuk menghilangkan tato itu butuh waktu berapa lama sih? 1 bulan, 2 bulan, atau gimana dok? Iya, jadi setelah konsultasi itu ya, nanti umpamanya mau langsung dilakukan penghilangan sebenarnya bisa ya. Tentunya nanti setelah dilakukan sebaiknya tidak melakukan kegiatan yang banyak terpapar matahari kayak gitu-gitu ya. Itu sebenarnya harus ada sebelum dan sesudah sebenarnya kayak gitu ya. Nah, untuk pengulangan itu biasanya kita beri waktu antara 4 sampai 6 minggu untuk kadang sampai 8 minggu ya jaraknya, bisa dijeda antara laser pertama dengan laser berikutnya, karena selain untuk penyembuhan luka ya, Berpengaruh dari efek samping ya. Kan lukanya harus sembuh dulu nih baru lakukan ini. Selain itu juga memberikan waktu ke tadi yang makrofag yang pemakan tinta tadi ya, itu dia untuk bekerja gitu ya. Sebenarnya nanti kalau lebih lama dia akan pudarnya lebih kelihatan gitu responnya. Jadi dari yang tato pertama, laser pertama ke kedua itu kalau terlalu cepat ya mungkin belum kelihatan terangnya gitu ya. Tapi kalau dia agak mungkin 6 minggu atau 8 minggu tuh dia makrofagnya ini sudah bekerja juga. Jadi memberi kesempatan ke situ juga, selain untuk penyembuhan lukanya juga. Untuk menghilang tato sendiri nih dok, menggunakan laser, ada beda nggak sih untuk jenis kulit pria ataupun wanita dok? Lebih susah mana sih antara menghilangkan jenis kulit pria ataupun wanita? Sebenarnya kalau di literatur nggak pernah dibedakan ya antara pria dan wanita. Sama aja ya? Ya, karena yang dibedakan hanya warna ya, warna, letak, kemudian layering dari tato itu. Jadi ada namanya skala Kirby Dicey Scale ya. Itu yang memberikan ini loh patokan-patokannya gitu ya. Jadi selain tipe kulit, tipe warna kulit. Jadi kalau semakin kulitnya semakin terang itu sebenarnya semakin cepat, karena respon lasernya ini kan juga efek sampingnya juga lebih kecil ya. Kemudian lokasi tadi sudah saya ceritakan, kemudian juga layering dari tinta itu juga mempengaruhi ya. Kemudian ada tidaknya scar ya, scar di kulit sebelumnya ya. Jadi kalau sebelumnya kadang-kadang sudah ada usaha dari yang memiliki tato untuk menghilangkan. Jadi biasanya kadang disetrika panas dengan bahan kimia. Nah itu kan ada scar tuh. Itu kita harus lebih hati-hati. Jadi mungkin agak lebih lama, kita nggak berani terlalu tinggi gitu ya energi lasernya. Kemudian juga dari warna hitam pasti lebih gampang, tunggal ya. Kemudian kalau 2 warna ada lebih sulit. Multicolor lebih sulit lagi ya. Tetapi sekarang jangan salah, ada teknologi laser yang lebih canggih kayak gitu ya. Dok, terakhir nih dok, nah ada nggak sih tips untuk para pasien yang akan berencana menghilangkan tatonya nih dok, supaya mereka kan kadang
berpikir aduh nanti sakit, aduh, tapi kan kalau mereka udah berani bertato ya berarti berani menghapus dengan rasa kesakitan itu sendiri ya dok ya. Mungkin ada sedikit tips untuk mereka yang ingin menghapus tato itu seperti apa dok? Iya, jadi memang teknologi lasernya sudah lebih canggih ya. Jadi dari yang dulunya mungkin laser yang ablatif itu ngilangin luka langsung gitu ya. Tapi itu tadi efek sampingnya lebih besar. Kemudian beranjak ke laser yang nanosecond. Kemudian ke yang saat ini itu yang lagi tren adalah picosecond. Nah, picosecond ini energi dia dalam 1 detik gitu ya, itu energi yang keluar tuh banyak 10 pangkat min 12. Kalau nano 10 pangkat min 9 gitu ya. Jadi lebih cepat gitu ya. Partikel yang dihasilkan oleh yang laser terbaru tuh lebih kecil-kecil ya. Jadi lebih cepat hilangnya, dan apa nih tadi yang pemakan tadi itu lebih cepat ngambil gitu ya. Nah, akan tapi pasti tadi kalau teknologi lebih maju tadi saya sudah bilang ya, harganya teknologinya itu lebih mahal gitu ya. Jadi mungkin dulu bikin tatonya nggak seberapa mahal gitu ya. Jadi berjuang menghapuskannya itu yang mahal. Ini yang memang harus dipikirkan karena itu tadi kalau semakin bagus ya, semakin dia profesional itu semakin sulit, semakin lama waktu, terus butuh pengulangannya kan lasernya ya. Jadi memang harus sebelum membuat tato mungkin ya harus berpikir dulu berapa kali gitu, apakah ini akan seterusnya ini ya gitu, karena itu tadi. Kemudian juga memang sebaiknya di yang profesional, karena saat itu belum ada regulasi khusus ya untuk para pembuat tato ya. Tintanya harus gini. Saat ini bahkan ada tato yang tintanya sulit dihilangkan ya. Jadi kadang saya sendiri pernah itu ada kasus warna hitam, tapi sampai berapa kali datang itu belum pudar. Setelah keempat mungkin ya baru itu pudar. Menunjukkan bahwa sekarang teknologinya itu tinta tato itu sudah lebih berkualitas kali ya, gitu ya. Dan itu masih belum ada regulasi, itu yang menjadikan kita itu masih bingung bagaimana untuk bisa membedakan kan kayak gitu. Kalau untuk menghapus tato sendiri nih dok, berapa sih kisarannya yang harus dipersiapkan oleh para pasien nih? Kisaran aja dok, kisaran. Kalau di luar negeri bisa berapa ratus juta ya US dollar ya itu ya. Jadi mungkin kalau patoknya kalau luar negeri mungkin sekali itu bisa 500 US gitu ya untuk yang kecil aja ya gitu. Mungkin sekitar 300-500. Kalau di sini sih masih kadang kita lihat pertimbangan dari pasien itu sendiri ya gitu ya. Jadi ya masih inilah. Itu tergantung dari diameternya ya dok? Ya, diameter juga pasti tadi dokter pengaruh. juga bilang ya. Berarti untuk kalian yang ada di rumah Sobat Berita Jatim, kalian bisa hitung sendiri kalau kita menghapus tato itu di luar negeri, 1 kali penghapusan tato 500 US dollar ya kan? Itu 500 US dollar, kalau dolarnya 10.000 oke lah, so far itu masih. Nah, kalau dolarnya sekarang udah mencapai 15.000 sampai 20.000, kalian bisa simpulkan sendiri berapa untuk bisa menghapus tato itu ya dok ya. Dokter, terima kasih udah memberikan kita edukasi kepada Sobat Berita Jatim yang ada di rumah, dan semoga informasi yang diberikan dokter tadi bisa mencerahkan para pasien-pasien yang akan menghapus tatonya. Bisa langsung datang ke Surabaya Skin Center, nanti kalian bisa bertemu dengan Dokter Niputu, konsultasi, eksekusi, langsung hilang ya kan. Kita nanti akan berjumpa lagi di episode selanjutnya dalam Bincang Kesehatan. Sampai jumpa, jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen, share ke teman-teman kalian Berita Jatim TV. Sampai jumpa.